Halo guys, balik lagi dengan Kurosobi, dan di video kali ini kita akan bahas tentang figur-figur announcement dari Kusmal Company yang dari event Anime Expo 2022. Jadi selain Kusmal Company, sebenarnya ada company-company lain juga yang participate, dan mungkin mereka juga ada figur baru yang mereka announce di sini. Cuman saya khusus bikin yang dari announcement dari Kusmal aja, karena menurut saya lebih gampang buat saya lihat apa aja update-nya dan bikin videonya ya. Jadi ini adalah video saya yang kedua ya, sebenarnya saya masih record lagi karena setelah video yang pertama jadi ternyata ada tambahan untuk figur announcement. Langsung kita lihat yang pertama ya. Dari Shaman King kita lihat Nendoroid Ana Kyoyama dan How. Setelah sebelumnya sudah ada CEO Asakura yang pernah di-open pre-ordernya, mungkin sekarang sudah tutup ya. Dan di sini kita lihat Ana Kyoyama dan How sama-sama dari Shaman King. Kalau lihat dari Yo, kayaknya bakal bagus. Di sini juga kelihatannya bagus dari segi appearance, dan menurut saya ini kelihatan looking really good ya. Yang mungkin kita lihat nanti parts-partsnya dapat apa aja ya. Lalu dari Lightyear kita lihat Nendoroid Buzz Lightyear. Di sini dari segi penampilan menurut saya ini sudah cukup oke. Yang penting buat saya untuk Buzz Lightyear ini parts apa yang didapat ya, karena menurut saya penting banget buat figurnya dia. Lalu dari Disney kita lihat Nendoroid Goofy. Di sini Goofy juga kelihatan bagus, dan jika kalian sudah mengoleksi Nendoroid Disney lainnya, saya rasa yang Goofy ini patut masuk ke koleksi Anda. Lalu dari Attack on Titan The Final Season Version, kita lihat Nendoroid Eren Yeager, Mikasa Ackerman, dan Levi Ackerman. Jadi sebelumnya tiga ini sudah ada Nendoroidnya, tapi dari versi yang season awal-awal ya. Tapi di sini kita lihat dari look mereka yang di The Final Season. Menurut saya keren banget di sini, terutama untuk si Eren Yeager ya, karena bisa dibilang dia keren banget menurut saya looknya dari The Final Season ini. Jadi kita baru lihat gray sculptingnya, nanti kita lihat ya, nanti kalau sudah di paint seperti apa. Lalu masih dari Attack on Titan kita lihat Eren Yeager Nendoroid, kali ini Attack Titan version. Ini menurut saya juga kelihatannya bakal bagus seperti yang Eren yang lainnya ya, kita lihat nanti ya. Lalu kita lihat Nendoroid Stanley. Di sini menurut saya ini juga sudah bagus ya, nanti kelihatannya dari sini. Menurut saya ini bagus banget dibikin Stanley ya, karena dia ikonik banget. Dan nanti kita lihat Nendoroid Stanley seperti apa. Lalu Nendoroid Barbie. Saya nggak tahu apakah saya akan pernah bilang Nendoroid dan Barbie di satu sentence, tapi akhirnya saya bilang ya. Buat yang kalian koleksi Barbie, menurut saya kalian boleh nantikan ya, kayak akan menarik seperti apa Nendoroidnya. Lalu dari Cuphead kita lihat Cuphead Mugman. Ini menurut saya bagus banget ya, karena menurut saya Cuphead dan Mugman ini cocok banget untuk dibikin jadi Nendoroid figure, terutama dari segi karakter desain mereka. Lalu dari upcoming anime Cyberpunk Edge Runners kita lihat Nendoroid Lucy dan David Martinez. Ini saya tertarik banget. Saya sih belum tahu banget tentang plotnya atau apa tentang animenya, tapi saya looking forward to it. Dan menurut saya untuk figur-figurnya dari world yang Cyberpunk ada potensi bagus ya, terutama untuk parts-parts yang dapat dengan figurnya. Lalu dari Devil Summoner kita lihat Figma Raido Kuzunoha. Saya nggak terlalu banyak tentang dia, selain dia saya pernah lihat di Shin Megami Tensei Nocturne-nya. Nanti kita lihat akan seperti apa figur Figmanya. Lalu dari Street Fighter kita lihat Power Parade Chun-Li dan Cammy. Ini adalah entry pertama dari Street Fighter ke Power Parade, dan menurut saya dari kita lihat di sini sudah kelihatan bagus ya. Cammy masih gray sculpting tapi kelihatannya sudah bagus. Di sini Chun-Li sudah fully painted, dan saya rasa ini bakal bagus banget ya untuk figurnya. Dan jujur aja personally saya tertarik untuk pre-order Power Parade yang Chun-Li ini. Lalu dari Hades kita lihat Power Parade Zagreus. Di sini Zagreusnya juga udah kelihatan bagus, posenya dia keren, dan dia ada weaponnya juga di situ. Nanti kita lihat kalau sudah fully painted seperti apa ya untuk figur Zagreus ini. Lalu dari Journey, menurut saya one of the most beautiful game, kita lihat White Traveler. Sebelumnya sudah ada Power Parade si The Traveler. Kali ini kita lihat yang White Traveler. Dari segi penampilan menurut saya juga sudah cukup bagus ya. Lalu dari Doki Doki Literature Club kita lihat Power Parade Monica. Sebelumnya sudah ada Nendoroidnya, sekarang dibuka di-announce untuk Power Parade-nya. Kayaknya sih bakal bagus. Nanti kita lihat akan seperti apa pose dan figur. Lalu yang terakhir untuk announcement kita lihat
Pop Pirate Spy Family, Lloyd, Anya, dan Your Forger. Ini salah satu anime favorit saya dan kayaknya bakal bagus ya. Tapi saya berharap banget untuk Pop Pirate-nya mereka dibikin bagus secara sculpting mirip dan konsisten untuk size-nya. Dan di sini saya lihat dari pose Anya-nya tangan seperti itu. Apakah ada harapan 3 Pop Pirate figur ini bisa kayak di join, kayak gandengan tangan or something? Saya nggak tahu. Tapi saya berharap banget ini dibikinnya bagus dan saya tertarik ya. Oke, sampai sini aja untuk pembahasan untuk Anime Expo 2022 figure announcement dari Kusmile Company. Gimana menurut kalian figur-figur yang saya pilih untuk bahas? Udah menarik ya? Untuk next video, saya masih menunggu beberapa figur saya datang dari Ami-Ami dari Jepang dan dari toko lokal juga. Kalau sudah datang, saya akan langsung unboxing dan review ya. Dan untuk figur-figur lainnya yang di-feature dari Kusmile Company announcement ini di Anime Expo 2022 yang nggak saya bahas, saya akan taruh semua di outro. Jadi mudah-mudahan saya nggak ada miss out any of the figures yang di-announce ya. Dan seperti biasa, jika kalian mau support saya, please consider to like and share the video, enable notification, dan juga jangan lupa untuk subscribe to the channel. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.